Dini dan Bayu adalah sepasang suami istri yang kurang berada. Dasar pernikahan mereka hanya karena saling mencintai satu sama lain. Bertahun-tahun lamanya rumah tangga mereka sangat harmonis, walau dengan penuh kekurangan ekonomi. Karena bagi mereka tak jadi masalah, asal mereka bisa selalu berdua. Begitulah kehidupan kedua pasangan ini diselimuti rasa cinta kasihnya, sehingga harmonisasi rumah tangganya terbangun di atas cinta kasih mereka. Tak pernah terdengar suara berisik mereka oleh tetangganya, apalagi pertengkaran. Ada dan tiada, mereka tetap baik-baik saja. 1 tahun pernikahannya, barulah Dini dan Bayu dikaruniai seorang anak laki-laki. Sejak itulah Bayu harus memikirkan kehidupan anak dan istri mereka. Maka Bayu lebih sering bersilaturahmi pada tetangganya bernama Rio, yang jarak 3 rumah dari rumahnya Bayu. Sejak itu Riko lebih sering berbincang dengan Bayu. Riko yang menjadi mandor di sebuah proyek akhirnya mengajak Bayu untuk ikut di proyek yang ia kerjakan. Maka Bayu yang sedang mencari pekerjaan pun langsung menawarkan diri padanya. 1 minggu kemudian, Bayu menjadi tenaga kerja di proyek yang dipegang Riko. Hingga 3 minggu kemudian, Bayu akhirnya menerima gaji pertamanya dari Riko. Gaji itu sangat membantunya membeli kebutuhan anaknya yang masih berusia bulanan dan membiayai istri tercintanya. 1 bulan kemudian, Riko mengunjungi rumah Bayu. Maka sebagai seorang bos, Bayu dan istrinya menyambut istimewa kedatangan Riko di rumahnya. Maklum, Bayu dan istrinya dikunjungi bos besarnya. Makanan yang disuguhkannya pun makanan yang menurut istrinya Bayu istimewa. Kurang lebih 3 jam Riko bertamu sambil membahas kelanjutan pekerjaannya. Namun, di luar dugaan ternyata, diam-diam Riko terpesona oleh paras anggun istrinya Bayu. Maka sejak itu perlakuan Riko pada Bayu mulai berbeda. Yang awalnya hanya diberikan sesuai gajinya, namun di bulan berikutnya ia diberikan 2 kali lipat dari gajinya. Yang membuat Bayu jadi malu dan sangat berterima kasih pada Riko. Namun, semuanya Riko lakukan bukan tanpa alasan, melainkan ingin membahagiakan istrinya Bayu. Berbeda yang dialami Bayu dan istrinya. Mereka menganggap pemberian Riko karena memang Riko adalah orang baik. 4 bulan kemudian, Riko lebih sering mendatangi rumah Bayu, hingga membuat tetangga sekelilingnya menjadi terbiasa dengan kunjungan Riko ke rumah Bayu. Hari Senin saat itu, Bayu diperintahkan Riko bosnya untuk lembur di proyeknya yang baru. Maka sebagai buruh, Bayu mentaati perintah Riko, bos baiknya itu. Maka malam Selasa, Bayu harus menginap di proyek, sementara Riko pulang ke rumahnya. Kurang lebih pukul 8 malam hari. Tak diduga,
Riko mengetuk pintu rumahnya Bayu. Maka Dini, istrinya Bayu, dengan senyuman manisnya membukakan pintu karena menganggap bahwa itu adalah sang suami tercinta. Namun kenyataannya, di depan pintu yang sudah terbuka adalah Riko dengan wajah yang berbeda. Hingga Dini menjadi sedikit kaget karena mengira ada sesuatu dengan Bayu yang tak pulang. Sembari berkata, "Oh Pak Bos, silakan masuk," ujarnya dengan nada acuh tak acuh pada sang bos suaminya. Sambil duduk menunggu kopi buatan Dini, Riko sudah tak sabar ingin ditemani Dini sambil berkata, "Din, gak usah repot-repot, ini ada hal penting yang saya mau sampaikan," ujarnya pada Dini. "Ya Pak Bos, sebentar, kopinya sudah mau jadi," sahutnya di dapur belakang. Beberapa menit kemudian Dini menyuguhkan kopi buatannya dan duduk di depan Riko sambil senyum-senyum menyambut sang bos. Di sanalah sang bos mulai terlihat berbeda dan memberitahu Dini bahwa malam ini Bayu saya suruh menginap di proyek. Lalu ia bertanya pada Dini, "Anakmu mana?" Maka dengan merundukkan kepalanya menjawab, "Di dalam Pak Bos, sudah tidur," jawab Dini. "Oh begitu ya, jadi kamu malam ini sendiri," ujar Riko sambil tersenyum. Maka Dini yang tak pernah berpikir apa-apa menjawab, "Iya Pak, cuma sama anak, jadi takut nih," jawabnya sambil bercanda. Mereka melanjutkan obrolannya sampai pukul malam. Dini sebenarnya sudah merasa tidak enak dengan tetangganya. Namun karena ia malu pada Riko bos suaminya untuk menyuruhnya pulang, maka mau tak mau ia terus menemani Riko duduk di kamar depan. Sampai terdengar suara tangis sang anak. Maka Dini meminta maaf pada Riko untuk menemani sang anak sebentar saja. Di sanalah kejadian yang sangat tak dibayangkan Dini. Tiba-tiba dengan beraninya Riko masuk ke kamarnya Dini yang lagi tidur menemani sang anak. Maka di sanalah Riko langsung memeluk Dini tanpa kata, sembari berkata, "Diam, jangan berteriak, nanti kedengaran tetangga dan kita akan malu," ujarnya dengan nada sedikit memaksa. Maka Dini tak bisa apa-apa karena berteriak malah akan menjadi masalah. Maka ia memilih untuk diam sambil Riko memeluknya. Seperti apa kelanjutan kisah ini ada di episode yang kedua. Terima kasih telah tonton video ini. Kisah-kisah yang ada di video ini murni kisah nyata kehidupan. Karena itulah pesan kami, ambil positifnya, buang jauh-jauh negatifnya.